Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 7 Juli tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 23 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan dengan ayat 19, bab 24 ayat 1 sampai 8, dan ayat 62 sampai 67. Sara, istri Abraham, hidup 127 tahun lamanya. Kemudian Sara meninggal di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu, Abraham bangkit dan meninggalkan jenazah istrinya, lalu berangkat kepada orang-orang Het. Aku ini orang asing dan pendatang di antaramu. Berikanlah kiranya kepadaku sebuah kuburan di tanahmu ini, supaya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang telah meninggal. Sesudah itu, Abraham menguburkan Sara istrinya di dalam gua di ladang Makpela, di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua di rumahnya, yang diberi kuasa atas segala miliknya, katanya, "Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu. Demi Tuhan, Allah yang empunya langit maupun bumi, janganlah engkau mengambil seorang istri bagi anakku dari antara wanita negeri Kanaan, tempat aku tinggal ini. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku, kepada sanak saudaraku, untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku." Lalu berkatalah hamba itu kepadanya, "Mungkin wanita itu tidak suka mengikuti aku ke negeri itu. Haruskah aku membawa anakmu ke negeri asal tuanku itu?" Abraham lalu berkata, "Awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit telah memanggil aku dari rumah ayahku dan dari negeri sanak saudaraku. Ia telah bersabda dan bersumpah kepadaku, negeri ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Dialah yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika wanita itu tidak mau mengikuti engkau, maka bebaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja, janganlah anakku kau bawa kembali ke sana." Beberapa waktu kemudian, Ishak datang dari arah sumur Lakai Roy. Ia tinggal di tanah Negeb.
Menjelang senja, Ishak keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangannya dan melihat ada unta-unta datang mendekat. Itulah hamba Abraham yang kembali dari negeri tuannya dan membawa serta Ribka calon istri Ishak. Ribka juga melayangkan pandangannya dan melihat Ishak. Segera Ribka turun dari untanya dan berjalan kepada hamba Abraham, "Siapakah orang yang berjalan di padang menuju kita itu?" Jawab hamba itu, "Dialah tuanku." Lalu Ribka mengenakan telekungnya dan menyelubungi diri. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Maka Ishak mengantar Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintai Ribka sehingga ia terhibur atas kematian ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kasih Yesus melampaui sekat dosa. Pernah ada seorang pemuda datang ke sebuah pastoran dengan takut-takut. Usut punya usut, rupanya ia pernah dipenjara selama beberapa tahun. Meskipun telah keluar dari penjara, ia masih dihantui kecemasan. Orang-orang memandangnya secara miring dan merasa kehadirannya tidak dikehendaki. Orang takut, jangan-jangan ia akan mencuri lagi atau malahan membunuh. Bahkan orang tuanya dan saudara-saudarinya menghindari dan mengucilkan dia. Pendeknya, meskipun penjara fisik sudah tidak ada lagi, dalam kenyataannya ia masih harus merasa terpenjara oleh pandangan orang lain dan bahkan oleh dirinya sendiri.
Saudara terkasih, memang tidak mudah bagi orang yang sudah dicap jelek ini untuk keluar dari situasinya. Kita bisa membayangkan bahwa situasi itu juga dialami oleh Matius dan kawan-kawannya. Mereka diasingkan karena dianggap sebagai orang berdosa yang bersekongkol dengan uang dan pemeras rakyat lainnya. Secara fisik, mereka kaya dan mentereng, tetapi secara rohani, mereka kesepian dan tersisih. Orang-orang seperti Matius ini bisa terperangkap terus dalam penjara dosa dan bahkan bisa masuk lebih dalam lagi dalam persekongkolan dosa, tak mungkin keluar dari tembok pengadilan orang. Syukurlah Matius dikunjungi oleh Yesus. Yesus melihatnya dan mengulurkan tangan serta memilih dia. Yesus menjebol tembok penyekat dan datang ke tengah kumpulan Matius. Ia bahkan mengangkat dia dari nyinyiran atau sindiran orang sebangsanya. Meskipun orang lain protes atas tindakan Yesus itu, Yesus tidak mundur. Ia makan bersama dengan mereka dan bahkan memilihnya untuk menjadi salah satu muridnya. Ini adalah tindakan revolusioner Yesus. Manusia cenderung menghukum dan mengadili, tetapi Yesus mengasihi dan memurnikan. Ia mau mencari yang hilang, bagai seorang tabib yang memilih orang sakit. Yesus dengan tahu dan mau mendatangi dosa, dan dengan demikian membuka baginya pintu keselamatan. Kekuatan kasihlah yang membuat Yesus mampu melakukannya. Saudara-saudariku terkasih, sebagai pengikut Yesus, kita dipanggil untuk berbuat yang sama. Kita diminta untuk menjadi perpanjangan kasih Tuhan, untuk mencari dan menerima yang hilang. Memang tidak selalu mudah, kita membutuhkan kekuatan pengampunan dan suatu kesiapsediaan untuk bekerja sama dengan Allah. Siapa yang melakukannya menjadi partner kasih setia Allah bagi semua umatnya. Semoga demikian. Amin.